pameran juga. Ini juga Emang biasa melukis kaligrafi atau gimana? biasa. Ini lagi melukis apa ini? Kaligrafi. Biasa abang itu lagi setiap pameran atau abang punya sanggar sendiri bang? Kaligrafinya atau lukisan yang lain? Saya ada tempat sendiri ada toko di rumah. Emang biasa kaligrafi atau lukis yang lain? Lukis yang lain juga, saya potret juga, pemandangan, kaligrafi. Abang ini abang dengan siapa? Foto. Harapannya bang setelah acara ini bang? Harapannya setelah ini ya, yang pertama adalah siar Islam, dakwah ya, karena kaligrafi juga bagian daripada dakwah Islam, kebudayaan Islam ya. Samping itu agar minat giroh generasi muda kaligrafi gitu ya bisa berjalan, bisa ada giroh untuk pelajari atau melukis kaligrafi. Ini abang otodidak atau belajar atau ikut sanggar sebelumnya? Saya awalnya otodidak, namun akhirnya kenal dengan para senior, ada bimbingan di grup, gitu. Kita silaturahmi dengan para senior, akhirnya diberikan wawasan kaligrafi, diberikan trik-trik melukis kaligrafi. Biasanya waktu ini abang jual dengan harga berapa kaligrafi? Ini untuk ukuran 86 antara 500 sampai 800 ribu dari bingkai. Kalau ukuran dari segininya termasuk murah ya bang ya? Termasuk murah ya. Oke bang, Iya, iya. terima kasih ya bang. Iya, sama. Apa nih orang tua? Ini remaja. Remaja dia masih usia tentang seorang yang sedang merenung, menatap ke depan, melihat alam, alam yang dari bencana. Dia berpikir ada apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami di Islamic Center, Jakarta Islamic Center, dengan kegiatan beberapa rangkaian kegiatan selama Ramadan. Hari ini, alhamdulillah hari ini pas nuzulul Quran ya. Ya, insya Allah ntar malam. Ada nuzulul Quran, ada qiraatil Quran ya bang. Tadarus apa gitu? Siman Afwan Hafiz 300 habis Quran 300 habis Quran dari 34 provinsi. dari 34 provinsi, dan juga ada pameran kaligrafi. Izin bang untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arif Syukur, Ketua Panitia Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional dengan tema The Power of Quran. Sekaligus saya Direktur Islamic Art Exhibition. Tahun ini kita menyelenggarakan pameran kaligrafi bersifat hibrid gitu ya. Yang tadinya hanya virtual karena masa pandemi, alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa mengadakan offline. Acara ini diikuti perwakilan 26 negara. Dari Indonesia itu ada 71 seniman dan dari luar negeri itu ada 31 seniman. Seniman yang ikut dalam event ini kita batasi, setiap negara hanya mengirim satu, kecuali Malaysia dan India itu 4 seniman karena mereka kemitraan kita untuk mengelola pameran bersifat dunia. Oke bang, lanjut bang. Berkesan sekali tadi kita nih lihat dari awal sampai sini nilai seninya itu sangat tinggi, apalagi di sini kan kaligrafi ya bang ya. Betul, Cinta betul. kita terhadap Al-Quran ya bang, Ya. karena Al-Quran itu juga merupakan seni ya bang. Seni. Dari sekian banyak ini karya abang sendiri ada berapa? Karya saya mungkin di sini yang terbanyak ada sekitar 20-an
lebih ya. Karena saya persiapkan untuk mengisi kekosongan dari karya-karya yang dipajangkan. Karena kan memang kalau dari luar itu kita tidak bisa langsung mereka mengirim karena terkait pembiayaan. Karena itu kita repro ulang. Begitu juga seniman-seniman yang Indonesia kita juga repro ulang gitu ya. Tidak dalam bentuk ukuran aslinya. Tidak dalam bentuk ukuran aslinya. Nah, pameran yang sekarang kita kembangkan ini pameran kaligrafi kontemporer. Dalam seni kaligrafi itu ada seni kaligrafi yang punya kaidah, itu ada 8 jenis gitu ya. Ada khotnya itu namanya khot sulus, ada khot rika, ada khot masya, itu yang untuk Al-Quran gitu ya. Nah, kita di sini mengangkat kaligrafi kontemporer. Kaligrafi ini nanti dijual atau di kemana kan? Ditanya oleh juga pengunjung, ini kaligrafinya dijual nggak gitu ya? Iya, insya Allah kita jual kaligrafinya bagi masyarakat atau khalayak yang ingin mengkoleksi karya-karya yang dipamerkan gitu, baik karya repronya atau aslinya, kita nanti akan bisa hubungkan. Oke Bang. Berarti harganya dari mulai berapa tuh Bang? Harganya mulai harga 2 juta sampai ya 75 juta. Kalau untuk hitungan seni, harga tidak ada harganya justru ya Bang ya. Betul. Karena memang setiap orang itu punya kecintaan seni masing-masing. Nah, Abang ini awalnya mencintai seni kaligrafi atau melukis itu otodidak atau memang belajar gitu? Iya, saya awalnya itu dulu gitu ya, masih kecil itu belajar ngaji gitu ya, ingin jadi qori, membaca tilawah gitu. Tapi guru itu jujur gitu, mengatakan suaranya tidak mengizinkan untuk berprestasi gitu. Akhirnya saya putar itu haluan. Ini nggak mungkin diteruskan habis waktu kita belajar, tapi kayaknya nggak mungkin berprestasi kan. Akhirnya saya belajar kaligrafi itu dengan banyak guru, karena memang belajar kaligrafi ini harus ada guru, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti gitu, supaya tidak salah nanti ketika kita menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kaligrafi ini karya yang saya pandang sesuatu yang agung. Apa alasannya? Pertama begini, apa yang dituliskan oleh para kaligrafer tentang ayat suci Al-Quran itu sesuatu yang bukan datang dari manusia gitu ya, itu datang dari Allah. Karena itu saja sudah punya nilai tinggi. Tadi kalau ditanya harga tidak bisa dihitung itu gitu ya, tidak bisa dihitung gitu. Tapi ketika kita bicara di permukaan masyarakat kan ketika tidak terhitung dia bingung juga mau gimana gitu kan belinya. Maka kita sebutkan angka-angka itu sebenarnya bukan angka itu menjadi harganya sebenarnya, tapi sebagai apa ya, perpindahan saja, perpindahan takdirnya dari selama ini ada di kita, kemudian kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, karena itu tema yang kita ambil di Power of Quran sebenarnya menginspirasi kita bahwa hari ini kalau kita melihat sejarah para nabi gitu ya, mujizat-mujizat para nabi itu selesai ketika mereka sudah wafat. Contoh misalnya mujizat Nabi Musa yang bisa membelah laut gitu, tongkatnya gitu. Nah, hari ini kan tongkatnya nggak ada gitu, karena beliau juga sudah wafat gitu, tongkatnya udah nggak ada. Banyak hal yang terkait dengan itu ada yang berbeda dari sisi mujizat Nabi Muhammad, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran itu akan terus sepanjang waktu dia akan ada sampai akhir zaman. Itulah mukjizat yang tinggi gitu ya, yang tidak habis ketika nabinya wafat. Karena itu kita mengambil tema The Power of Quran. Jadi ada sebuah kekuatan Al-Quran itu. Nah, kalau kita nanti kemudian menerjemahkan dalam bentuk yang lebih luas, Al-Quran itu kan lebih menghadirkan rahmatan lil alamin gitu ya. Artinya itu untuk semesta, bukan hanya untuk orang Islam sebenarnya hadirnya gitu. Sama ketika kita berkarya melalui seni kaligrafi, kita syiar itu melalui dakwah seni. Seni itu sifatnya universal, jadi bukan saja yang muslim gitu ya, tapi yang non muslim juga mereka bisa menikmati karya itu gitu. Ya banyak hal lah. Contoh saya contohkan di sana ada saya buat potret siluet Mark Zuckerberg kan, yang punya Facebook gitu. Kenapa saya buat? Karena ini bagian tokoh-tokoh inspirasi untuk anak muda. Apa yang beliau hadirkan hari ini, kemudian sekarang masuk kepada metaverse gitu ya. Ini kan mendorong kita anak muda ini, ya kita ayo gitu. Ini kesempatan di mana era kaum muda digital. Karena itu kita kaligrafi juga akan melebur nanti pada penerapan kaligrafi digital. Ya menarik ya Bang. Zaman sekarang kan anak-anak muda itu cenderung ke ini ya, Iya. Korea-Koreaan. Betul. Gimana sih mengajak
salah satu sosialisasi kita ke khalayak yang selama ini mungkin mereka melihat itu ada di arena lomba MTQ gitu ya, kaligrafi. Tapi hari ini kita coba menembus ruang baru di mana khalayak anak-anak muda itu kita hadirkan untuk melihat bahwa dari sisi budaya Islam ada seni yang tinggi dan itu menjadi warisan budaya UNESCO. Dan itu harus bangga mereka gitu, bahwa ada sesuatu yang bernilai dalam Islam itu sendiri yang mungkin tidak didapati di tempat lain gitu ya, karena dia dari sisi seninya itu luar biasa gitu ya. Seninya luar biasa dan dia beradaptasi dengan perubahan. Nah, ketika misalnya anak-anak cenderung misalnya graffiti gitu, kaligrafi itu bisa berubah jadi kaligrafiti gitu. Jadi dia bisa mengikuti tren anak muda gitu. Nah, misalnya menggunakan pilok gitu ngolahnya, itu akan bisa. Nah, ke depan itu akan kita lebih intensif ya untuk bisa mengenalkan seni kaligrafi sebagai warisan budaya bukan saja umat Islam tapi dunia, karena sudah menjadi warisan UNESCO gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba kembangkan. Oke Bang, terakhir Bang, dari sekian banyak lukisan karya Abang atau karya-karya itu mana sih yang paling berkesan buat Abang? Salah satu di pojok sana itu ayatnya ku ampusaku mu'ahlikum naran. Itu artinya biarlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena memang dari sisi histori ceritanya, ide dan gagasannya, kemudian rumitnya proses pekerjaannya. Di rumah saya ada yang harga 1M. Wah, luar biasa. Hari ini kita justru ada media sosial gitu, jadi caranya sebenarnya lebih efektif dan produktif sebenarnya ketika senimannya mau belajar tentang itu. Oke, jadi mengikuti perkembangan zaman ya Bang. Betul. Terima kasih Bang.